orang atau pihak dalam perkara ini setelah ditemukan ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti, dan nanti Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan. Yang kedua, bahwa perlu kami sampaikan, penyidik akan terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini. Oleh karenanya progres akan terus disampaikan, dan hingga saat ini baru 25 orang saksi yang diperiksa, tetapi ditemukan ada keterlibatan seseorang, maka pada malam hari ini tentu kita dengarkan apa dan bagaimana substansi yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Untuk itu kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua, khususnya teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara pidana umum terhadap tersangka pada saat itu Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman wartawan yang saya hormati, bahwa pada hari ini Senin tanggal 4 November 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur, yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan perkara Ronald Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 54 garis miring FT2 garis miring FD titik 2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 4 Oktober 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status tersangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Tersangka MB, ibu Ronald Tanur, awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kita ketahui bahwa ibunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MB ini atau Ronald Tanur ini pernah satu sekolah. Jadi mereka sudah lama saling kenal. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2023,
LR bertemu dengan tersangka MB di Cafe Excelso Mer Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Ronald Tanur. Pertemuan tersebut berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023, di mana MB pada saat pertemuan dengan LR tersebut dilaksanakan di kantor LR yang beralamat di Jalan Kendal Sari Raya nomor 51 garis datar 52 Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, LR menyampaikan kepada tersangka MB ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Saya ulangi ya, bila tidak salah paham ini, LR meminta kepada YR minta tolong agar diperkenalkan seseorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Kemudian kemudian LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB. Dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut, maka tersangka di dalam setiap permintaan dana oleh LR terkait pengurusan perkara, RL selalu meminta persetujuan kepada tersangka MB, serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang guna mengurus perkara Ronald Tanur agar perkara Ronald Tanur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim. Selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara dimaksud. Terhadap tersangka MB telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 53-FD.2/FD.2/12/2024 tanggal 4 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terhadap MW disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1
atau pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MW ya, bukan MB, MW. Ya, supaya enggak salah tulis ya, MW. Ya. Oke. Nah, jadi kalau M-nya ini, W dibalik dia, ya. Baik. Jawab pos. Ya Pak, dari Jawa Pos izin bertanya Pak untuk Pak Dirdik. Tadi NB disebutkan memberikan uang 1,5 M kepada LR begitu Pak. Nah ini asal muasal dari 1,5 M ini berasal dari mana Pak? Apakah ini merupakan uang keluarga atau mungkin ini berasal dari suaminya atau seperti apa? Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah juga telah didalami untuk ayahnya Ronald Tanur ini ataupun suaminya ini mengetahui nggak uang yang diberikan kepada Lisa Rahmat yang kemudian digunakan sebagai suap pada 3 hakim? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, di Surabaya terdapat informasi penangkapan terhadap Ketua PN Surabaya. Kami ingin mengklarifikasi Pak, benarkah ada penangkapan itu? Karena isunya cukup kencang di sana. 3 dulu itu Pak, masih ada yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sampaikan yang pertama bahwa isu penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, saya jawab tidak ada, tidak benar. Kemudian untuk uang 3,5 miliar, tadi saya sampaikan bahwa 1,5 miliar berasal dari Ibu tersangka, Ibu Ronald Tanur, yaitu tersangka MW. Kenapa kok dari ibunya? Karena ibunya dengan LR ini sudah berteman akrab, sudah lama saling berkenal. Ya, sudah kenal sudah lama karena anaknya itu sama-sama pernah satu sekolah. Sehingga yang aktif itu ibunya. Ya. Itu. Uang dari mana? Ya, uang tentunya ya uang mereka ya, uang mereka. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Saya rasa itu jawabannya. Suaminya mengetahui nggak Pak soal upaya suap ini? Iya, suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang suaminya tidak tahu jumlahnya. Jumlahnya dia tidak tahu karena memang suaminya sepertinya ya seorang pengusaha jarang di Surabaya. Ya. Silakan. Dari CNN izin mau bertanya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan. Tadi kan Pak Dirdik sempat menjelaskan kronologi pertemuannya kan, dan menariknya kan yang di sini sudah disebutkan bahwa LR ini sudah berkomunikasi dengan ZR untuk bertemu dengan hakim-hakim di PN Surabaya, dan artinya kan sudah ada pertemuan. Dan apakah yang pertama, apakah dalam putusan di PN Surabaya ZR ini juga sudah mendapatkan fee-nya begitu terkait pengaturan atau pertemuan antara LR dengan hakim di PN Surabaya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan kemarin kan disebutkan bahwa si ZR ini untuk kasus yang di kasasi MA juga sudah menerima biaya 5M untuk hakim MA dan 1M untuk sebagai fee imbalannya. Apakah sudah diketahui
dana 6 miliar ini juga dekah dari ibunya Ronald Tanur atau tidak, seperti apa? Terus yang ketiga itu kan pada saat konferensi pertama kali kan disebutkan bahwa penyidik menyita total 20 miliar dari ketiga tersangka Hakim dan tersangka Lisa Rahmat. Apakah artinya ada uang-uang itu semuanya uang suap atau masih didalami juga atau seperti apa? Ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa LR minta tolong kepada ZR. Jadi mereka sudah juga berteman lama juga itu. Terkait dengan perkara Ronald Tanur di mana LR sebagai lawyer atau penasihat hukum. Apa maksud dan tujuannya? Karena LR ini kenal dengan pejabat di PN Surabaya. Sehingga lewat ZR tadi maksudnya supaya bisa ketemu, bisa minta dipilihkan majelis. Itu ya yang pertama. Yang kedua, untuk uang yang 5 miliar ya yang disampaikan LR kepada ZR untuk kasasi berdasarkan pengakuan dari LR itu adalah uang dari dia. Namun demikian tetap kita dalami. Ya, ini penyidikan terus berjalan. Kita ingin tahu jelas dan pasti tentang kasus ini sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Itu ya, jadi sabar. Pasti nanti kita kasih tahu perkembangan berikutnya. Terkait yang pertama artinya penegasan aja. Untuk permintaan tolong yang pertama untuk pertemuan di hakim dengan hakim di PN Surabaya itu tidak ada imbalan fee seperti itu, hanya murni sebatas minta tolong atau seperti apa? Sampai saat ini sebatas permintaan tolong. Ya. Terkait pertanyaan ketiga Pak, terkait 20M itu yang pas di awal total 20M yang ditemukan penyidik sebenarnya. 20M itu penyitaan dari 4 tersangka. Ya. Ini sedang kita dalami ini uang apa saja. Ya. Oke. Baik, masih ada? Silakan. Permintaan tolong LR kepada ZR ini untuk Dari mana, Mas? dari Rakyat Merdeka, Pak Wahyu. Permintaan tolong kepada LR kepada ZR ini kan mengatur majelis hakim di PN Surabaya ya. Bukankah apa ada juga upaya ZR kepada ketua PN? Karena kan untuk menunjuk hak hakim sidang itu kan dari ketua PN. Menunjuk aja Pak. Ada peran ZR kepada ketua PN nggak komunikasi? Apakah ada komunikasi ZR dengan ketua PN ya? Iya, untuk mengatur majelis kasasi, majelis. Oke, Bapak. Oke, Bapak. Ini, apakah ada komunikasi antara ZR dengan ketua PN untuk pengurusan hakim-hakim tadi? Ya. Mas, ya? Mengatur majelis. Pengaturan majelis ya? Jadi ZR ini hanya mengenalkan, ya. Selebihnya ZR tidak ikut di dalam pelaksanaan maupun pengurusan yang ada di Surabaya. Jelas ya? Mengenalkan dengan hakimnya atau dengan ketua PN? Ya, mengenalkan dengan pejabat yang ada di Surabaya, di PN sana. Ya, PN apa pengadilan tinggi Pak? Pengadilan Negeri PN. Ya, ya. Oke, masih? Oke? Pak izin satu Hah? lagi Pak, nambah sedikit aja Pak. Boleh. Banyak juga nggak apa. Banyak juga boleh. Rika Zarov ini kan di rumahnya, Zarov kan ini ditemukan 1 triliun Pak di rumahnya. Nah mungkin sudah ingat beliaunya
dari perkara-perkara mana saja uang itu didapatkan, atau memang sudah pikun Pak, sehingga Kejagung tidak bisa mendalaminya lagi Iya. terkait perkara-perkara itu? Ya, cukup. Jadi 920 miliar kami tanyakan, penyidik tanyakan, dan sampai saat ini karena duitnya banyak sekali masih belum selesai. Ya, sabar. Orang namanya sudah terlalu lama, terlalu banyak, jadi perlu mengingatkan kembali. Ya, sabar. Yang pasti kita tanyakan, yang pasti kita periksa yang bersangkutan. Dari mana uang itu dan untuk apa? Oh, berarti ada identifikasi terhadap 150 miliar yang menjadi bagian dari 1 triliun itu Pak, atau gimana? Pokoknya semuanya kita tanyakan uang itu dari mana. Ya, saya juga tidak mungkin memaksa dia harus ngaku dari si A si B. Nanti pasti akan kita sampaikan. Tanya, Mbak itu tadi udah sejak lama dia. Saya tanya dari Kompas TV, Pak, izin tanya soal untuk 3 hakim agung Mahkamah Agung yang memberikan putusan kasasi untuk Ronald Tanur ini, ada kemungkinan mau diperiksa juga kan atas sebagai saksi atau apa dari Ya, untuk malam ini kita konfres terkait dengan perkara yang di Surabaya. Ya, perkara ini kan ada 2, satunya di kaitan Jakarta, yaitu kasasi. Saya sampaikan siapapun yang terlibat dalam perkara ini pasti nanti akan kita mintai keterangan. Ya. Yang dari Tempo depannya? Oh sama? Lain kali apa dulu? Izin Pak Ayu dari Tirto. Ya. Terakhir itu kan kalau yang terkait 920 M itu yang Zaraf Richard itu kan Bapak bilang kan istrinya juga sudah pernah diperiksa ya, dan penelusuran terkait dengan dugaan penyembunyian aset ke keluarganya itu juga sudah berproses. Nah ini ngegandeng PPATK atau gimana? Terus aset-aset yang dicari kira-kira nemuin kendala atau enggak, atau udah ada indikasi aset-aset atas nama keluarganya pakai nominal? Ya, kita sudah minta ke PPATK untuk terkait dengan transaksi-transaksi yang bersangkutan. Ya, tapi kan tidak bisa langsung diberi, kita harus tunggu dulu, sabar. Kita sudah minta. Bahkan kita juga minta beberapa bank untuk mengetahui simpanan para tersangka. Kita sudah lakukan, dan juga yang terakhir kita sudah melakukan penelusuran aset-aset mereka yang ada di bawah Kasubdit penelusuran aset di Jampitsus. Semua kita lakukan secara maksimal. Nusantara, silakan. Nusantara Pak, Pak mau konfirmasi aja, berarti setelah tadi kan ditetapkan langsung ditingkatkan menjadi tersangka, berarti MW ini sekarang sudah resmi ditahan atau seperti apa? Terus yang kedua, ini kan katanya masih terus mendalami penyidikan, apakah nantinya akan mengarah kepada ayah Ronald Tanur, karena kan ini ibunya sudah jadi tersangka nih, apakah nantinya akan ada penyidikan ini bisa mengarah ke ayah Ronald Tanur, karena kan ini tadi dikatakan uang keluarga gitu kan, nggak mungkin kalau ayahnya juga tidak mengetahui gitu terkait Ya. jawaban ini. Jadi MB setengah jam yang lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat, pihak lain yang terkait. Ya, saya sampaikan sekali lagi, siapapun yang terkait dalam perkara korupsi ini nanti akan kita mintai keterangan. Sejauh mana keterlibatannya nanti akan kita tanyakan. Berarti masih membuka peluang akan mengarah. Tidak menutup kemungkinan perkara ini nanti sepanjang cukup alat bukti, seorang yang ikut melaksanakan, ikut melakukan perbuatan pidana akan kita mintai pertanggungjawaban secara hukum. Statusnya MW sendiri resmi ditahan atau Ditahan, tahan ya. Udah? Pak, soal kedatangan tim internal dari MA mungkin Pak, untuk koordinasi pemeriksaan terhadap ZR ini Pak.
Apa yang mau ditanya sih? Benarkah kedatangan tim internal itu dan mungkin bagaimana koordinasinya biar apa yang dilakukan di MA tidak juga mengganggu penegakan hukum yang ada di Kejaksaan Agung, begitu Pak? Ya. Iya. Hari ini tadi siang sampai sore itu tim pemeriksa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, dari Ketua Muda Pengawasan datang di Kejaksaan Agung, datang di Pitjus. Tetapi kita hanya memfasilitasi, menyediakan tempat dan mengundang atau memanggil tersangka YR. Kenapa? Karena yang bersangkutan dalam status tahanan penyidik. Apa isinya? Kami tidak ikut di dalam itu karena itu urusan internal Mahkamah Agung. Ya, silakan nanti ditanya ke Mahkamah Agung. Ya, saya kira jelas itu. Masih ada? Enggak, ini dulu. Maksudnya jangan besok kok ada lagi pertanyaan gitu ya kan? Nah, kalau bisa malam ini pertanyaan yang kalau udah oke? Cukup ya? Cukup? Cukup. Masih ada? Ya, cukup. Baik, cukup. Jadi saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media untuk sudah berlelah-lelah ya. Memang agak terlambat karena harus ada koordinasi dengan di Jawa Timur ya. Mengenai video barangkali nanti ini sedang disusun, bukan disusun ya, sedang dikirim, nanti bisa dibagikan kepada rekan-rekan media ya, karena penetapan tersangka dan penahanannya. Saya kira begitu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Ya, besok lagi biar nggak habis sekarang. Ya. Besok jam berapa Pak ya? Besok lagi itu jam Gula Pak, sedikit Pak. Gula yang manis. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Eva Wondo. Baru saja kita simak konferensi pers Kejaksaan Agung yang menetapkan Ibu Ronald Tanur berinisial MW sebagai tersangka kasus dugaan suap bebas anaknya Ronald Tanur. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Ibu terdakwa Ronald Tanur sebagai tersangka pemberi suap. Setelah Kejaksaan Agung memeriksa MW secara maraton dan sebelumnya tersangka MW, Ibu Ronald Tanur, menghubungi pengacara Ronald Tanur LR. Lalu RL meminta kepada ZR, mantan kepala Balitbang Diklat Kumdil MA, untuk memilih majelis hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tanur agar dibebaskan oleh majelis hakim. Tersangka MW telah menyerahkan uang kepada LR 1,5 miliar rupiah secara bertahap. LR juga disebut oleh Kejaksaan Agung menalangi sampai putusan PN Surabaya 2 miliar rupiah. Jadi total 3,5 miliar rupiah diberikan kepada majelis hakim yang memutuskan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Serang. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim PN Surabaya, Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio dan Mangapul sebagai penerima suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Kejagung juga telah menetapkan LR atau pengacara Lisa Rahmat dan Zara Frikar sebagai tersangka kasus pemufakatan jahat suap dan gratifikasi pengurusan vonis Ronald Tanur. Kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV Andro Beda Arizal yang saat ini berada di Kejaksaan Agung. Andro, apa saja yang digali oleh penyidik Kejaksaan Agung hingga hari ini resmi menetapkan Ibunda Ronald Tanur MW sebagai tersangka? Ya, Eva dan juga pemirsa, baru saja kita saksikan bersama bahwa tadi disampaikan secara langsung oleh Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung bahwa terkait dengan penyidikan dan juga menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan juga suap yang dilakukan terhadap terkait dengan tindak pidana Ronald Tanur. Tadi disampaikan bahwa penyidik ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian penyidik juga ini akan terus melakukan pendalaman lagi terkait dengan saksi-saksi lainnya. Namun untuk sejauh ini terkait dengan Ronald Tanur ini sudah didalami ada 25 orang saksi. Dan tadi juga disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yaitu Abdullah Kohar menyampaikan bahwa pada 4 November 2024 ataupun juga di hari ini tadi dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MW yaitu adalah ibu dari Ronald
Tanur. Dan berdasarkan dari kesaksian itu ternyata ada terkait dengan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh MW, dan setelah ada bukti yang cukup, kemudian juga berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi bahwa Ibu Ronald Tanur ataupun juga MW ini ditetapkan menjadi tersangka. Eva. Bukti apa, Andro, yang dimiliki Kejaksaan Agung dalam menetapkan MW sebagai tersangka pemberi suap? Ya Eva, kalau tadi kami sampaikan dari pernyataan dari Dirdik Jampidum Kejaksaan Agung, yaitu Abdul Kohar, menyampaikan bahwa ada beberapa barang bukti, terutama dari keterangan saksi-saksi. Tadi disampaikan juga bahwa MW ini meminta kepada pengacara ataupun juga hukumnya ini untuk menerima begitu, untuk membantu terkait dengan hakim-hakim siapa saja. Bahkan tadi disampaikan bahwa ada uang sekitar 1,5 miliar rupiah untuk memuluskan agar Ronald Tanur bebas, kemudian ditambah dengan 2 miliar, dan tadi totalnya adalah 3,5 miliar rupiah, bahwa MW ini dengan uang pribadinya mencoba untuk membebaskan anaknya, itu adalah Ronald Tanur. Inilah tadi bukti-bukti yang disampaikan oleh Abdul Kohar. Selain itu juga tadi disampaikan juga bahwa MW ini meminta kepada pengacaranya, yaitu adalah RR, untuk bisa membicarakan kasus tersebut agar Ronald Tanur ini bisa dapat bebas. Eva. Terima kasih Andromeda Rizal untuk informasi Anda. Pemirsa, kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana yang juga mantan Hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Mbak Eva, sehat selalu. Salam sehat juga untuk Kang Asep. Kang Asep, Kejaksaan Agung menetapkan Ibunda Ronald Tanur MW sebagai tersangka suap hakim. Tanggapan Anda Kang Asep terkait dengan peran Ibu Ronald Tanur sebagai pemberi suap? Ya, sering saya katakan kan, ini karena masalahnya karena relasi vertikal sedang dicari di 3 hakim agung itu, kemudian relasi diagonal lah ini ya, penyuapnya. Jadi ya sayang ibu lah sama anak. Nah pasti dia penyuapnya, ya penyandang dananya. Penyandang dana itulah yang memang harus cari, kan nggak mungkin dua itu lahir dari si orang lain gitu kan, setidak-tidaknya ya dari terdakwa atau keluarga terdakwa. Nah sekarang udah ketahuan, pasti dibuktikan dengan apa? Alat bukti. Salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Pasti nyanyi, LR itu kan pengacara pasti ditanya sama kejaksaan dari mana duit, ya dari klien itu bisa yang bersangkutan atau keluarganya. Dan sekarang nampak satu itu. 2, semakin lagi meyakinkan, kenapa? Karena barang bukti waktu digeledah itu kan ada tulisan untuk kasasi sisa. Nah sekarang tambah menguatkan alat bukti lebih dari 1, makanya kejaksaan berani menetapkan tersangka. Tersangka itu karena perbuatannya, karena kejadiannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan cukup itu minimum 2 alat bukti. Nah diduga melakukan perbuatan pidana, itu tersangka. Makanya si ibunya juga tersangka karena penyuap tahu dari mana? Pasti bunyi itu kan ya, 1 dari si LR pengacaranya, 2 dia melakukan. Kemudian juga pasti ditanya ya Sirikat kan dulu juga ngaku tuh yang apa 1 triliun, kurang lebih 1 triliun dan 51 kilo perkara lainnya. Apalagi perkara ini kan masih hangat. Artinya hangat karena apa? Ya masih tahu baru kemarin kan. Nah cuma yang telusuri lebih lanjut sekarang yang vertikalnya yang lagi diperiksa di Mahkamah Agung kan. Hari ini juga si Jarod Rikap itu lagi diperiksa dulu kan, apakah betul Mahkamah Agung kan udah ketemu yang 1 ya, mungkin entah janji atau ngaku atau apapun yang terjadi, ini harus Mahkamah Agung harus berani membuka apakah ada relasi ya. Vertikal tadi, kalau diagonal udah dapat, horizontal udah dapat, tinggal yang vertikal yang harus dicari. Tidak hanya di sini, saya katakan termasuk uang 1 triliun itu, masa lupa 5 perkara lah. Nanti saya sebutin satu persatu kan, kalau nggak mau nyebutin. Baik, Kang Asep, apakah pemberi suap ini tunggal hanya berhenti pada Ibunda Ronald Tanur MW? Ya, saya pikir ini harus dibuka lebih lanjut. Dan kalau dalam keluarga itu kan ada kepala keluarga gitu kan. Nah, tapi mungkin juga kan, sekarang kan banyak ibu-ibu sosialita yang punya usaha, yang punya apapun lah ya. Entah jualan kue, entah jualan apapun gitu kan. Ya mungkin juga yang lain kan. Nah, apakah nilai yang kemarin 20 M itu, ya kalau tadi kan 1,5, 5 gitu. Nah, sisanya dari siapa lagi? Artinya diagonal ini tidak berhenti dari ibunya. Jangan-jangan ada pihak lain inilah. Tapi ini gampang kok. Saya kira kita apresiasi lagi ya ke Kejaksaan Agung. Pasti Kejaksaan Agung dengan mudah kok. Ya cuman mungkin ya Kejaksaan Agung lagi banyak netapin tersangka. Sekarang lagi musim gitu ya, bersama dengan musim hujan. Mungkin jadi harus berbagi gitu. Artinya berbagi. Nah gimana nih nyelidiki dengan kejadian ini semua terbongkar. Tapi saya kira maaf ya dengan segala hormat harus
puncak keadilan itu kan di Mahkamah Agung. Sering saya katakan di dalam teori hukum itu tapir mengatakan boleh semua berantakan, tapi kalau hakimnya benar, aman kok semua. Masalahnya nih, hakimnya nggak benar gitu kan dari Surabaya. Nah, jangan-jangan juga yang di Mahkamah Agung dan sebelum-sebelumnya. Ini harus dibuka gitu kan. Kalau Mahkamah Agung 1 triliun dong. Kalau kemarin ada 400 miliar, yang baru cuma 8 miliar, lebih gede di 1 triliun. Nah, 1 triliun harus dapat prioritas. Kejaksaan Agung setidaknya kan jaksa-jaksa terbaiknya diturunkan khusus untuk ini dibagi, jangan semua dikuasai. Sebenarnya kan saya kira Kejaksaan lebih tahu lah soal itu, tapi saya kira nilai 1 triliun ini harus dibuka. Kalau yang lain mah gampang-gampang lah menurut saya gitu kan. Ya kalau cuma 85 miliar, 400 miliar itu walaupun itu tidak pidana. Cuman yang di Mahkamah Agung ini jangan sampai angat-angat tai ayam. Kan kemarin sempat ketutup nih oleh berita yang 400, tertutup lagi yang 85 miliar. Saya kira yang 1 triliun ini harus dibuka. Kalau nggak dibuka, nanti permainan 80 miliar, permainan 400 miliar, bisa mentok lagi di Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung nggak diselesaikan. Karena itu puncak dibukanya itu, titik jarum bukanya melalui kasus si Tanur ini. Jadi tidak dibuka siapa, kontak kepada siapa. Terus ya. Kang Asep, soal uang 1 triliun ZR tadi disampaikan oleh Kejaksaan Agung masih ditanyakan sampai saat ini. Dan disebut ZR perannya hanya mengenalkan majelis hakim. Tanggapan Anda terkait dengan keterangan terakhir tadi dari Kejaksaan Agung? Ya, kalimatnya yang pertama kan jelas sekali. Itu dari urusan perkara sebelum-sebelumnya. Kalau urusan perkara sebelumnya, masa lupa? Nah, itu harus dikejar. Ya, saya bilang, ketika lupa itu kan udah goal. Nah, tinggal dicari ya. Jejak digital yang paling gampang itu jejak digital komunikasi si Richard Jarod ini. Ya, ketika komunikasi kan bisa dibuka. Gampang lah, udahlah kalau terlalu jauh misalkan ya 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir atau jangan-jangan ya 2 tahun terakhir ya yang saya pikir Metro juga sering memberitakan untuk perkara menarik. Nah, ditanya aja 2 tahun, nggak mungkin lupa. Maka itu saya bilang sering saya katakan di awal, yuk kita antar si Richard ini ke LPSK, tapi dia harus membuka aib yang lebih besar. Artinya 1 triliun itu permainan beberapa perkara. Oke lah lupa, minimal 5 perkara menarik, masa nggak bunyi. Adalah kewajiban kejaksaan untuk membuka. Artinya dia boleh, makanya KUHP diatur. Keterangan tersangka terdakwa hanya berlaku bagi dirinya. Makanya kewajiban penyidik itu jadi penyidik itu mencari tindak pidana ini dengan full bucket pengukuran barang bukti dan alat bukti. Ketika pengukuran alat bukti dan barang bukti itu salah satunya dengan tadi jejak digital, dicari aja 5 perkara masakan. Jadi HP-nya dia pasti ketemu kok. Baik, kita tunggu bersama ya Kang Asep pendalaman dan juga perkembangan yang akan didalami oleh Kejaksaan Agung untuk mengungkap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.